Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3039 sampai bab 3040. Belakangan, Ye Chong mengetahui bahwa lelaki tua ini bernama Master Hu. Dia adalah tetua Long Zaiye ketika dia berlatih di luar negeri. Dia dan Long Zaiye adalah guru dan teman, dan mereka juga sangat kuat. Kali ini, Long Zaiye yang secara khusus mengundangnya untuk pergi bersama mencari rahasia keabadian. Ye Chong tentu saja tidak keberatan dengan orang-orang yang dibawa Long Zaiye. Kedua belah pihak berkumpul, dengan Dong Feng dan Zhou Yutong di pihak Ye Chong, Master Hu di pihak Long Zaiye, dan dua adik laki-laki, sehingga totalnya ada 7 orang. Karena Zhu Jiayin masih memiliki misi untuk kembali ke jalur pertama, dia tidak ikut dengannya. Menurut alamat dalam ingatan Dong Feng, semua orang naik pesawat khusus dan meninggalkan Yidali, menuju barat Laut Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah samudra terluas di bumi, dengan wilayah laut yang luas dan tak terhitung banyaknya makhluk tak dikenal yang tersembunyi di wilayah laut dalam. Banyak wilayah laut yang belum terjamah manusia. Beberapa jam kemudian, pesawat sudah terbang ke perairan dalam Samudra Pasifik. Dari atas langit, melihat ke bawah, Anda bisa melihat pemandangan bergejolak di laut, seolah-olah ada tangan raksasa yang terus-menerus mengaduk air laut. Terlihat ada bongkahan batu di laut, dan air laut menerpanya, mengeluarkan bercak-bercak cipratan air berwarna putih. Air laut di sini bergolak, dan kapal apapun yang tiba di sini hanya akan hancur. Bahkan aliran udara di atas air laut sangat tidak stabil. Jika bukan karena pilot berpengalaman di saluran pertama ini, pesawat pasti sudah lama jatuh. Pesawat itu tergantung di langit, dan Ye Chong, Long Zaiye, Dong Feng dan yang lainnya tentu saja tidak peduli. Mereka bisa terbang di atas area ini tanpa menggunakan pesawat. Tapi hal itu membuat Zhou Yutong takut. Dia menggenggam lengan baju Ye Chong erat-erat dengan kedua tangannya, jari-jarinya memutih karena terjepit. Ye Chong tersenyum dan menghibur, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, bahkan jika pesawatnya jatuh, aku bisa menyelamatkanmu." Bah, jika kamu terlalu banyak bicara, tidak akan terjadi apa-apa dengan pesawat itu, Zhou Yutong berkata cepat. Aku takut apa yang dikatakan Ye Chong akan menjadi kenyataan. Saat Long Zaiye di sebelahnya melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan kecemburuan. Sial, kalau aku tahu aku akan duduk di sebelah gadis kecil ini, Long Zaiye berpikir. Sambil berbicara, Dong Feng menunjuk ke bawah dan berkata, "Ini dia." Semua orang melihat ke bawah melalui kaca dan menemukan sebuah pulau di bawah. Di lautan tak berbatas, lebih dari selusin pulau saling terhubung. Segala jenis tumbuhan hijau tumbuh di pulau-pulau tersebut. Jika dilihat dari atas hanya terlihat petak-petak hijau. Pulau ini dikelilingi oleh lautan yang ganas. Karena lingkungan yang keras, pulau-pulau ini merupakan daerah yang belum terjamah dan primitif. Menurut ingatan itu, rahasia keabadian tersembunyi di salah satu pulau, sebuah tempat bernama mata air kehidupan. "Ayo turun," kata Dong Feng kepada pilot. Pilot kemudian mulai mendaratkan pesawatnya. Begitu pesawat mendarat pada ketinggian yang sama dengan pepohonan tersebut, ia tidak bisa lagi mendarat. Pilot memberitahu semua orang bahwa ini adalah batasnya dan selanjutnya mereka akan terjun payung. Meski arus udara dan ombak kacau di sekelilingnya, langit di atas pulau tampak cerah dan cerah, tanpa angin sama sekali. Meski begitu, Zhou Yutong masih merasa sedikit takut. Dong Feng datang sambil tersenyum dan menyentuh bahu Zhou Yutong. "Adik perempuan, jangan takut, kakak akan menjatuhkanmu." Setelah mengatakan itu, terlepas dari keberatan Zhou Yutong,
dia memeluk Zhou Yutong dan melompat keluar dari pesawat terlebih dahulu. Lalu Zhou Yutong berteriak. Zhou Yutong berbaring di pelukan Dongfeng, menutup matanya erat-erat, merasakan tubuhnya terus menurun. Kemudian, Ye Chong, Long Zaiye, Master Hu dan dua adik laki-laki lainnya juga melompat turun. Orang-orang ini setidaknya adalah Grandmaster Tianji teratas. Pada ketinggian ini, tidak diperlukan parasut. Zhou Yutong tidak berani membuka matanya. Setelah berteriak beberapa kali, dia berhenti. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah mendarat dengan selamat. Ye Chong, Long Zaiye dan lainnya juga jatuh ke tanah. Wajah Zhou Yutong pucat dan dia memeluk Dongfeng erat-erat. Baru setelah Dongfeng berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, kenapa kamu tidak bangun? Apakah kamu juga suka berbaring di tempatku?" Wajah Zhou Yutong memerah, dan kemudian dia melepaskan Dongfeng. Namun, wanita ini sangat besar. Apakah Ye Chong menyukainya? Zhou Yutong memandang dirinya sendiri dan berpikir dengan rasa rendah diri. "Hehe, apa yang kamu pikirkan?" Dongfeng memandang Zhou Yutong dan tahu bahwa dia tidak punya niat baik, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Wajah Zhou Yutong memerah dan dia berkata dengan cepat, "Apa yang aku pikirkan? Aku baru saja memikirkan tentang bra besarmu." "Oh tidak, maksudku apakah kamu membuka parasutnya?" "Hehe, tentu saja. Bukankah begitu? Kamu tidak melihatnya?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan mendekat. Pikiran Zhou Yutong tertuju pada Dongfeng, dan dia tidak peduli dengan parasut dan sejenisnya. Ketika dia melihat Ye Chong datang, dia merasakan semburan api yang tidak diketahui. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit Ye Chong dengan keras. Ye Chong menjerit kesakitan dan dengan cepat bertanya, "Ada apa denganku? Mengapa kamu mencubitku?" "Hah, kamu hanya kuku babi besar," kata Zhou Yutong. Ye Chong tercekik hingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dia belum tahu bahwa Zhou Yutong telah mendefinisikannya sebagai orang yang suka menjadi tua. Dongfeng tertawa dan berkata, "Berhentilah membuat masalah. Ayo maju. Kita masih harus menemukan lokasi tepatnya." Ketika Long melihat beberapa orang berkelahi di alam liar, dia tiba-tiba menjadi cemburu lagi. Dan diam-diam dia melihat Zhou Yutong berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini sangat baik. Dia masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan gadis kecil ini. Jelas, Long Zaiye sangat percaya diri. Tentu saja, dia lebih kuat dari Ye Chong dalam semua aspek pesona dan kekuatan. Sekarang Zhou Yutong mengabaikannya, hanya saja dia tidak cukup mengenal dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Long Zaiye menunjukkan senyuman bangga. Kemudian, dia dan Tuan Hu mengikuti Ye Chong dan yang lainnya, dan kedua adik laki-lakinya mengikuti Long Zaiye. Kedua adik laki-laki itu masing-masing membawa sebuah bungkusan besar yang berisi banyak barang, semuanya milik Long Zaiye. Ye Chong, Dongfeng dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan terjal menuju kedalaman pulau. Ada pepohonan setinggi lebih dari 10 meter di sekitar sini, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, menghalangi sinar matahari di atas kepala mereka. Lumpur tebal di tanah terlihat melalui sinar matahari yang belang-belang. Ini adalah lumpur yang terakumulasi dari dedaunan busuk yang jatuh ke tanah dan bangkai hewan kecil yang tak terhitung jumlahnya entah sudah berapa tahun. Semua orang berjalan maju selangkah demi selangkah. Ye Chong bertanya, "Saudari Dongfeng, di mana mata air kehidupan kekal?" Dongfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Dalam ingatan itu, hanya ada satu kalimat yang sangat jelas, yang disebut kehidupan kekal di gunung kehidupan abadi. Mata air memberimu keabadian selama 900 tahun. Mata air kehidupan abadi di gunung kehidupan abadi memiliki mulut yang memberikan umur panjang selama 900 tahun.
Ye Chong mengucapkan kalimat ini dalam hati. Sepertinya jika kamu ingin menemukan mata air kehidupan abadi, kamu harus menemukan gunung kehidupan abadi terlebih dahulu, kata Ye Chong. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak yang menjulang tinggi di sekitarnya melalui celah pepohonan. Tapi yang manakah gunung panjang umur? Ye Chong bertanya lagi. Dongfeng berkata, seharusnya tidak ada salahnya pergi ke timur. Oke, kalau begitu mari kita terus maju, kata Ye Chong. Zhou Yutong memandang Ye Chong dan Dongfeng berbicara satu sama lain, dan mereka sepertinya bersenang-senang mengobrol, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba dia merasa tidak enak. Cih, apa masalahnya? Bukankah itu lebih besar? Ye Chong adalah babi besar, dia hanya suka yang besar. Zhou Yutong cemberut dan berpikir dengan marah. Dan semua ini dilihat oleh Long Zaiye dari belakang. Long Zaiye menyipitkan matanya dengan bangga dan merapikan poni di depan dahinya dengan tangannya, diam-diam merasa sombong di dalam hatinya. Semua orang terus berjalan ke depan selama sekitar 1 jam. Zhou Yutong lelah berjalan. Sepatu kets putih yang dia kenakan di kakinya kini tertutup lumpur. Ye Chong, sebaliknya, hanya berbicara dan tertawa dengan Dongfeng dan tidak peduli apakah Zhou Yutong lelah atau tidak. Mereka semua adalah master, jadi wajar saja jika mereka tidak merasa lelah. Tapi Zhou Yutong hanyalah orang biasa, setelah berjalan jauh, dia secara alami sangat lelah. Oh, aku tidak akan pergi, kakiku melepuh. Aku kelelahan. Zhou Yutong akhirnya tidak bisa menahannya lagi, berdiri di tempat dan menghentakkan kakinya dengan kuat, menyela Ye Chong dan Dongfeng yang sedang mengobrol dan tertawa. Saat itulah Ye Chong dan Dongfeng berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Seberapa jauh kita sudah berjalan? Ayo jalan sebentar, kata Ye Chong. Dan Zhou Yutong mendengus. Sialan Ye Chong. Aku akan kelelahan jika aku pergi, aku tidak akan pergi. Oh, tunggu sebentar, dan kita akan istirahat di depan. Jangan jadilah temperamental, kata Ye Chong. Zhou Yutong berkata dengan marah. Apa, bajingan Ye Chong? Kamu bilang aku memiliki temperamen seperti seorang wanita muda, aku. Melihat mereka berdua hendak bertengkar, Dongfeng segera menghentikannya. Oh, oke, adik perempuanku berbeda dari kita, tidak mudah berjalan seperti ini, menurutku ini sudah larut, kenapa kita tidak istirahat saja di sini malam ini, kata Dongfeng. Ye Chong mengangguk, oke, aku akan mendengarkanmu saja. Zhou Yutong mengeluarkan suara dan mengutuk dalam hatinya, sialan, Ye Chong, dengarkan saja yang besar, kan? Oke, tunggu saja aku. Dan melihat Ye Chong dan Zhou Yutong hampir bertengkar, Long Zaizizi di belakangnya bahkan lebih bersuka cita atas kemalangannya. Setelah itu, semua orang beristirahat di sini. Dongfeng membawa tenda yang mampu menampung 3 orang. Zhou Yutong tidak keberatan tinggal bersama Ye Chong, tapi dia tidak senang ketika Dongfeng ingin pindah juga. Jadi, Zhou Yutong mulai menjadi sedikit nakal dan berkata bahwa dia akan tidur di 2 tenda terpisah. Saat dia berdebat dengan Ye Chong, Long Zaiye datang. Dia memiliki senyuman di wajahnya, seperti seorang pemuda tampan, dan menatap Zhou Yutong dengan sepasang mata yang dalam. Nona Zhou, saya kebetulan membawa 3 tenda. Bagaimana kalau saya memberi Anda 1, kata Long Zaiye. Long membawa 3 tenda di alam liar. Awalnya dia berencana memiliki 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk Tuan Hu, dan 1 untuk 2 adik laki-lakinya. Bagaimana denganmu? Zhou Yutong bertanya. Long Zaiye merapikan poninya dan berkata, agar Nona Zhou dapat hidup nyaman, saya akan mempermalukan diri sendiri dan tinggal di tenda bersama Tuan Hu. Zhou Yutong berpikir sejenak, melihat ke tenda Dongfeng,
dan kemudian kelihatlah ke arah tenda naga di alam liar. Dia tidak sebodoh itu. Jika dia menggunakan tenda Long Zaiye, bukankah itu berarti Ye Chong dan Dong Feng akan tinggal bersama? Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Zhou Yutong berpikir. Ye Chong, kamu tinggal bersamanya, dan Sister Dong Feng dan aku tinggal di kamar yang sama. Itu saja. Zhou Yutong mendengus, lalu mengabaikan yang lain, berjalan ke tenda Dong Feng, dan menutup resletingnya dari dalam. Jangan biarkan orang lain masuk. Ye Chong berdiri di sana, tercengang. Dong Feng di sebelahnya juga menunjukkan senyuman jahat. Ketika Long Zaiye melihat Zhou Yutong tidak menghargai kebaikannya, dia berjalan kembali sendirian. Dia tidak berencana berbagi tenda dengan Ye Chong. Adapun rencana awal Ye Chong, dia tidak ingin berbagi tenda dengan siapapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tidur di pohon selama 1 malam. Tapi ketika semua orang mendirikan tenda dan kedua adik laki-laki itu mengeluarkan semua barang di tas mereka dan menaruhnya untuk Long Zaiye, semua orang akhirnya tahu mengapa Long Zaiye membawa kedua adik laki-laki itu bersamanya. Pada saat yang sama, bahkan Ye Chong kagum bahwa naga di alam liar ini dapat membawa begitu banyak barang ketika dia keluar, termasuk bank daya, cermin kecil, tabir surya, krim pelembab, dan bahkan pinset kecil, dan dia bisa mengurusnya lebih baik daripada seorang wanita. Ada banyak makanan di kantong lainnya, bahkan minyak, garam, kecap, dan cuka untuk bumbu. Dari mana misi ini berasal? Saya khawatir Anda tidak perlu membawa banyak barang saat bepergian. Segera, hari menjadi gelap, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan memasak makanan. Berkat berbagai bumbu yang dibawakan oleh Long Zaiye, makanan yang mereka masak terasa cukup enak. Zhou Yutong makan 3 kali lipat dari jumlah biasanya. Setelah semua orang makan dan duduk di dekat api unggun untuk beristirahat, sesuatu tiba-tiba terjadi. Saya hanya mendengar suara tajam di sekitar hutan gelap. Suara ini sangat keras di malam yang sunyi, dan bahkan Zhou Yutong dapat mendengarnya dengan jelas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka melihat gumpalan hijau yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di hutan sekitarnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah binatang buas seukuran anjing liar, dengan sepasang mata hijau, gigi yang sangat tajam di mulutnya, anggota badan yang ramping, dan tubuh yang gemuk. Melihat sekeliling, ribuan monster mengelilingi Ye Chong dan yang lainnya. Di hutan di depan semua orang, seekor binatang buas berlari paling cepat. Ia sudah muncul dari hutan, membuka mulutnya yang berdarah, air liur terus mengalir dari mulutnya, dan menggigit Ye Chong dan yang lainnya. Zhou Yutong belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia berteriak, "Ah!" Hampir di saat yang sama, cahaya putih melintas, dan binatang itu segera dipotong menjadi 2 bagian. "Nona Zhou, jangan takut, aku akan melindungimu." Sesosok muncul di depan Zhou Yutong. Itu adalah Long Zaiye. Sambil berbicara, lebih banyak binatang keluar dari hutan, terus-menerus melolong, dan menerkam ke arah semua orang. Ada begitu banyak binatang buas ini sehingga mereka bergegas menuju semua orang seperti segerombolan lebah. Naga itu mengangkat pedangnya di lapangan, dan beberapa cahaya putih lewat, membunuh ratusan binatang di sekitarnya hingga mati. Binatang buas ini tidak tahu bagaimana harus takut dan terus menyerbu ke arah mereka. Namun, di bawah pedang Long Zaiye, mereka tidak lebih baik dari tahu. Dalam sekejap, mereka menumpuk menjadi tumpukan mayat bersambung.